Skuad Garuda ketiban durian runtuh, tiket Piala Dunia di depan mata. Wow, kata itulah kita sematkan untuk timnas Indonesia saat ini. Yang mana keinginan kita, mimpi kita untuk bisa berlaga di Piala Dunia, bentar lagi kayaknya bakal terwujud cuy. Serius, bukan apa-apa, kita mendapatkan kabar dan aku juga yakin kalian juga udah pasti tahu berita ini, yang mana pelatih Jepang ya, Hajime Moriyasu secara terang-terangan mengatakan bakal merotasi sekuat timnas Jepang guys ketika menghadapi Australia dan menghadapi Indonesia di laga pamungkas nanti. Ini bagaikan sebuah runtuhnya durian di depan rumah kita guys, ya kan? Bukan apa-apa nih. Kita tahu Jepang adalah tim terkuat. Jepang adalah tim yang bisa kita bilang sebagai terbaik di Asia. Karena sejauh ini Jepang lah yang bisa merusak hegemoni negara-negara Eropa. Jepang berhasil mengalahkan Jerman. Jepang berhasil mengalahkan Spanyol. Kan? Banyak sekali negara-negara Eropa itu tidak berkutik di hadapan Jepang. Nah, makanya dari itu kita wajar aja ya kalau misalnya kita menghadapi Jepang itu kita sering sekali tak berdaya dan malah sering terbantai. Dan terbukti waktu menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno kita habis-habisan dibantai sama Jepang, padahal aku yakin Jepang belum mengeluarkan 100% kemampuannya. Kenapa? Karena mayoritas pemain mereka itu nggak banyak lari aja, santai-santai aja kayak main fun football. Tapi kita kena bantai 4-0. Nah, tapi saat itu bedanya mereka itu belum lolos, jadi masih ada rasa seriusnya. Nah, kali ini mereka nggak serius sekali. Kenapa? Karena mereka udah lolos nih. Makanya Moriyasu juga nggak mau ngambil risiko dengan menurunkan pemain-pemain bintangnya ketika menghadapi Indonesia. Jadi gimana? Ya betul, dia menurunkan pemain-pemain mudanya guys. Ya jadi jangan berharap kita nanti bakal ketemu kayak Endo, Kubo, ya kan, Minamino, ataupun bisa kita bilang Suzuki kipernya, baru Kamada, atau mungkin bintang terbaik mereka saat ini yaitu Mitoma. Ya kayaknya bakal nggak akan dipanggil dan nggak akan diturunkan ketika menghadapi Indonesia. Ini menjadi kabar baik kepada timnas Indonesia yang mana punya misi untuk langsung lolos ke Piala Dunia tanpa masuk round 4. Walaupun sebenarnya kalau kita masuk round 4 aja juga udah alhamdulillah ya kan, walaupun belum tentu lolos di round 4. Setidaknya memperpanjang napas kita lah ya kan untuk bisa berkiprah di Piala Dunia. Nah, tapi dengan keputusan Hajime Moriyasu ini nggak memainkan pemain bintangnya, bisa jadi ya Indonesia ini bisa ngeraih poin penuh ya. Setidaknya kalau nggak pun meraih poin penuh, kita mendapatkan poin 1. Nah, ketika kita udah dapat poin 1 dan menang lawan Cina nantinya, ya kita berharap juga Australia kalah ya. Ya itu pun juga sebenarnya belum cukup gitu. Tapi kalau misalnya kita berhasil menang di 2 laga terakhir, menang lawan Cina dan menang lawan Jepang, siapa tahu nanti Jepang ngasih giveaway ke kita ya kan, dan kita juga semangat mainnya. Wah, ini Australia dan Arab Saudi bakal tersingkir di peringkat kedua dan ketiga, dan kita yang akan menemani Jepang untuk lolos ke Piala Dunia selanjutnya guys. Dan ini juga udah diantisipasi atau mungkin udah dicurigai ya sama media Cina yaitu Sohu, yang mana mereka mengatakan bahwasanya mereka curiga, takut ya kalau misalnya Jepang nanti ini main mata dengan Indonesia atau mungkin sedikit memberikan keuntungan kepada Indonesia agar negara mereka Cina tidak bisa lolos ke peringkat 4 besar. Karena kita tahu Cina dan Jepang ini udah macam apa ya, rivalitasnya udah ngeri kali lah kayak Indonesia dan Indonesia dan Malaysia gitu kan. Hanya saja Cina ini sedikit lebih ke bawah kali lah prestasinya ketimbang Jepang yang udah jauh kali, timpang kali gitu ya kan. Nah, jadi orang Cina itu takut nih, mak ini nanti Indonesia dikasih-kasih aja ini kayaknya nih sama Jepang. Sampai segitulah stigma-stigma yang muncul ya kepada mereka. Makanya Cina ini ketika nanti ngelawan Indonesia itu udah mati-matian kali. Gimana ceritanya mereka wajib menang lawan lawan Indonesia. Dan itu udah mereka terapkan guys waktu ngelawan Bahrain. Ingat nggak, kita main di Bahrain itu nggak menang ya 2-2. Tapi Cina waktu main di kandang Bahrain, mereka bisa menang dapat 3 poin di kandang Bahrain guys. Jadi kita nggak bisa sepele, meskipun Cina menangnya cuma ngelawan Indonesia dan ngelawan Bahrain, tapi setidaknya mereka itu bisa menang di kandang lawan. Nah ini jadi sinyal buruk juga nih bagi timnas kita kalau kita nggak waspada.
bisa jadi kita akan gigit jari dan kalah ngelawan Cina, guys. Nah, ini nauzubillah min zalik lah, kan. Oke, nah kita akan membahas kenapa Haji Moriyasu juga mau menurunkan pemain mudanya. Yang pertama itu ya jelas untuk program yang namanya regenerasi. Kita tahu timnas Jepang ini belum habis satu bintangnya udah muncul bintang baru. Belum habis satu udah muncul lagi bintang-bintang yang lainnya. Seperti itu. Jadi mereka itu nggak pernah yang namanya tiba-tiba kehilangan masa prime. Kenapa? Mereka selalu berada di dalam masa prime. Kenapa? Mereka itu tahu ketika pemain mereka sudah menginjakkan pemain-pemain senior, udah mau masuk ke kepala 3, mereka itu sudah langsung mengorbitkan pemain-pemain muda yang notabene punya kualitas hampir mirip dengan pemain seniornya. Jadi makanya bisa kita lihat banyak pemain-pemain bintang bertebaran di Jepang. Seperti itu, guys. Yang pertama, jadi mereka itu fokus kepada kekuatan di masa depan. Makanya Moriyasu bilang, ya ini juga fokus kita untuk kekuatan masa depan nanti, kata dia. Ditambah lagi dengan makin banyaknya pemain muda yang tampil di level tertinggi, dalam artian bermain melawan timnas senior lawan gitu. Bukan hal yang mudah sebenarnya, makanya mereka juga akan dilatih mentalnya. Dan ketika mereka sudah mantap mental dan skillnya, bayangkan guys, pemain Jepang sekarang aja udah bintang. Terus pemain pelapisnya juga nanti jadi bintang. Ini bakal menakutkan si Jepang ke depannya. Oke, yang kedua, mereka juga menghindari yang namanya cedera, ya kan? Jadi takut aja mereka dapat tackle horror kayak pemain Barito ke Febri Haryadi, ya kan? Yang mana tackle dari belakang, jadi takutnya cedera pula sampai setahun, ya kan, patah kaki pula. Nah, makanya kayaknya pelatih Haji Moriyasu lebih mengedepankan yang namanya regenerasi tadi dan menghindari pemain-pemain utama mereka yang mengalami yang namanya cedera, guys. Kan nggak iya aja gitu tiba-tiba nanti Kubo gitu cedera, ya kan, patah kakinya kayak Boa Salosa kemarin kan. Waduh, kasihan kali lah. Pasti Jepang juga realistis lah. Lagian mereka juga udah lolos gitu kan. Mereka udah lolos ke Piala Dunia. Mereka mau kalah 2 kali pun nanti lawan Jepang dan lawan Indonesia maupun lawan Australia, mereka juga tetap sebagai pemuncak klasmen dan udah pasti lolos. Udah, jadi ngapain lagi gitu ya. Mending kayak kata Haji Moriyasu tadi, yaitu dengan cara meregenerasi. Tapi ingat, Jepang tetaplah Jepang. Kan jangan mentang-mentang kita pikir, oh Jepang menurunkan pemain muda terus langsung melempem. Enggak juga. Kan sama kayak Brazil tetaplah Brazil, Jerman tetaplah Jerman, Spanyol tetaplah Spanyol. Meskipun pemain-pemain muda yang diturunkan, kualitas pasti tidak akan jauh lah. Kenapa? Karena memang sudah pondasi dari bawah mereka itu kuat. Beda halnya dengan Indonesia. Ketika timnas Indonesia itu enggak, Deng. Timnas kita pemain mudanya jago kok, kan. Contohnya U17 bisa lolos ke Piala Dunia. Walaupun ketika udah jumpa tim-tim kuat ya kayak Korea Utara dan sebagainya, Uzbekistan, kayaknya kita bakal kebantai gitu, ya kan. Berarti kita belum kuat nih. Oke. Nah, di sini juga Haji Moriyasu menekankan kenapa dia juga pengen memakai pemain-pemain muda, karena pemain baru ini biar paham dia taktik si Moriyasu ini. Kita tahu Moriyasu ini udah menjadi pelatih andalan Jepang, apalagi kemarin bersinar kali di Piala Dunia kemarin, ya kan, dengan mengalahkan negara-negara kuat. Jadi dengan dipanggil pemain-pemain muda ini, biar pemain muda ini paham loh model taktik yang dia mau itu gimana gitu. Jadi biar nanti ketika ada pemain cedera, ketika dipanggil pemain baru itu untuk gabung dengan pemain timnas senior, mereka itu nggak terkejut lagi dan nggak butuh adaptasi yang lebih lama lagi dalam memahami taktik seorang Moriyasu. Jadi gitulah sih menurut aku, ya kan. Nah, ini juga kondisi ketika kita menghadapi Jepang nanti di partai terakhir Piala Dunia ini mirip dengan kondisi Vietnam, yang mana mereka datang ke kandangnya Jepang, main di Jepang, tapi Vietnam itu berhasil menahan imbang Jepang dengan skor 1-1 kalau nggak salah. Nah, di saat itu Jepang juga udah dipastikan lolos, udah di puncak klasmen, dan mereka juga tidak menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Dan ketika pun ada pemain terbaik mereka turun, mereka itu tidak terlalu serius dan tidak terlalu menakutkan layaknya ketika baru-baru bermain di era kompetisi ini, guys. Seperti itu. Makanya besar kemungkinan Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari rotasi yang dilakukan oleh Moriyasu, guys. Seperti itu. Jadi aku yakin kita pasti dapat poin ngelawan Jepang, walaupun pasti berat, ya kan. Tapi tak kenapa aku yakin kali dapat poin kita sama Jepang, karena Moriyasu juga sempat bilang, aku pengen tuh Indonesia yang menemani Jepang katanya untuk lolos ke Piala Dunia langsung. Waduh, ini kalau memang betul dan mereka kayak mengalahkan Australia dan mereka mengalah dengan Indonesia yang menang, waduh, ini udahlah
Udah kita anggap lagi sebagai Jepang itu sebagai abang kedua kita setelah Belanda. Ya kan? Bayangkan guys, aduh, Belanda banyak menyuplai pemain-pemain diasporanya ke kita, ya kan? Udah gitu nanti Jepang menyumbangkan poin kepada kita. Waduh, udahlah. Ayolah Jepang, bersedekah tidak akan membuatmu miskin. Tapi tetap sekali lagi kita bangsa yang punya yang namanya integritas, punya harga diri. Kita nggak akan terima namanya poin-poin sedekah. Aku yakin itu pasti kita akan mati-mati untuk mencari poin. Ingat, kemerdekaan kita raih berdasarkan perjuangan dan juga tetesan darah, bukan atas hadiah. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang skuad Garuda yang ketiban durian runtuh, yang mana Moriyasu merotasi pemainnya dengan pemain-pemain muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.